pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah yang maha luhur, hadirat Allah yang maha segala-galanya, Allah yang menguasai kita, Allah yang telah mengurus kita, Allah yang telah mengatur segala urusan kita. Karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya lah kita sekalian di malam ini masih bisa berkumpul, bermuajahah, bermujalasah dan bertaaruf di ini tempat dengan niat kita talab ilmu, atau dengan niat kita syiar agama Allah, atau bisa dikatakan dengan niat kita menghidupkan majlis ta'lim, menghidupkan kalimah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita sekalian selalu ada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga selamanya dicurahkan, dilimpahkan kehadiran baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, khususnya umumnya. Mudah-mudahan kita sekalian ada di dalamnya, dan nanti di yaumul akhir kita diaku dan dianggap sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan jatah syafaatul ummah dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin bapak-bapak, adik-adik, remaja semua, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Saya cuma bisa mendoakan mudah-mudahan orang Kang Amil ini Allah kasih istiqomah di dalam Islam Allah. Allah panjangkan umurnya serta barokah. Allah buka futuh di hatinya. Dan juga bila mana tiba masanya kita Allah pisahkan ruh daripada jasad kita. Ini majlis tadi mudah-mudahan dijadikan bukti oleh Allah, dijadikan saksi oleh Allah. Nanti kita dimautkan oleh Allah dalam keadaan mautusnul khatimah. Alhamdulillah, pertemuan kali ini insyaallah akan mencoba membawa dua kitab, karena satu kitab paling 20 menit. Insyaallah kita diawali dengan kajian fikih yang akan dibuka adalah kitab Safinah. Kemarin baru kita nyampe bab rukun iman ya. Iya, iman. Bawa kita meja. Bawa. Sekarang bawa aja. Terus. Faslun, adapun ini satu pasal, wa ma'na la ilaha illallah. Adapun makna ataupun arti ataupun pengertian lafaz la ilaha illallah, la ma'budah, yaitu tidak ada Tuhan yang patut disembah bihaqin dengan sebenar-benarnya, biwujud di dalam keadaannya, illallah, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi itu jadi nyambung yang kemarin rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Jadi apa yang dikatakan dari apa yang diartikan daripada syahadat ini? Ada orang yang berkata lafaz la ilaha illallah ini, ada yang menyebutkan itu adalah kalimat thayyibah, ada yang menyebutkan itu adalah kalimat tauhid. Adapun guru yang mengartikan la ilaha illallah ini adalah miftahul jannah, kuncinya surga. Makanya kita kalau misalkan ada orang membid'ahkan tahlil, lah kita di riungan itu di kalangan tahlil dibaca la ilaha illallah. Sedangkan la ilaha illallah kata sebahagian guru adalah kuncinya surga. Ya lu bilang misalkan ini tahlil bid'ah, atau apa kunci surga? Makanya kita kalau misalkan kurang paham ilmunya, jangan gampang menghukumi, jangan gampang menjudge. Oh itu mah sesat, oh itu mah bid'ah, biarin Allah yang nilai. Kita mah jalankan aja, kita mau belajar itu aja. Karena tanpa belajar kita yakin akhlak kita pasti bakal jadi anak kurang ajar. Yakin kalau tanpa belajar mah
Itu makanya kita belajar, jangan bosan-bosan belajar, terus belajar. Jadi artian dari lafaz la ilaha illallah ini adalah tidak ada Tuhan, tidak ada lagi Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya illallahu, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah benar-benar Tuhan kita yang esa. Jadi lamun jeung bahasa ulama-ulama ahli tasawuf, inilah yang susah, inilah yang kita butuh ilmu tauhid. Makanya dibutuhkannya ngaji, dibutuhkannya menghidupkan majelis taklim, diharuskannya kita ini rajin-rajin duduk di majelis taklim. Kenapa? Karena daripada rukun iman adalah iman kepada Allah ini segala dan ketentuan yang Allah tentukan, nanti ini kita harus mengimani. Jadi jangan sampai ada pertanyaan, Ustaz siksa kubur ada enggak? Atau sudah jelaskan di situ di rukun iman yang kelima, wafil yaumil akhir. Di situ wafil yaumil akhir kita diwajibkan meyakini dan dengan seyakin-yakinnya, membenarkan dengan sebenar-benarnya hati kita, jiwa raga kita, bahwa kita itu harus mengimani pada hari kiamat. Sedangkan semua yang terkandung di hari kiamat terbagi dua, kubro, sugro. Sugro mana? Nah kita misalkan besok mati, kita mau udah kiamat duluan. Sugro. Berarti kalau orang meninggal masuk ke kuburan, di situ ada sisa kubur pasti. Kenapa? Kan jelas setiap amal-amalan kita disitulah pertama dipertanyakan. Dan awal rumah yuhasibu, dan yang pertama dihisab bukan pangkatmu, bukan hartamu, bukan pabrikmu, tapi yang pertama Allah hisab melalui malaikat-malaikatnya adalah sholat kita. Nah di sini. Ada kalau orang masih bertanya, emang sisa kubur ada? Liar jadinya. Nah disitulah ini diperlukan keimanan di hati kita. Kenapa? Memang kalau misalkan dipikir dengan logika nggak bakalan berpikir. Contoh seperti ini aja, tak usah jauh-jauh. Kita di rukun iman yang pertama kita diwajibkan meyakini dengan seyakin-yakinnya, membenarkan dengan sebenar-benarnya bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Allah adalah Sang Khalik kita, dan kita ini makhluk. Terus kita nyembah sementara yang disembahnya nggak kelihatan. Kita pikirin aja pakai logika, yang ada sesat, yang ada kita pasti murtad. Nah, ya iyalah, masa iya gua nyembah Allahnya nggak kelihatan. Tuh, ini kalau pakai logika, makanya jangan sekali-kali kalau bertentangan dengan keimanan kita gunakan akal kita. Makanya kan banyak di luar sana orang yang tidak bahasanya yang menafikan diisrokan dan dimirajkannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka ini lebih percaya si Armstrong katanya ke bulan. Sekarang ke bulan. Sedangkan Nabi yang udah jelas Nabi penutup khatamin nabiyyin, yang punya mukjizat, yang bahasanya gelarnya juga kekasih Allah, makhluk gusti ataupun penghulu daripada segala nabi, penghulu daripada segala utusan. Kita masih menafikan, masa iya nabi aja manusia. Benar, nabi manusia, tapi walaysa kal-basar. Nabi tidak seperti kita semua. Itulah nabi bedanya. Masa iya kita menafikan nabi yang punya mukjizat, diisrokan, dimi'rajkannya ke langit sampai Sidratul Muntaha, sampai nabi dibawa piknik, dibawa jalan-jalan, melihat kenikmatan surga, melihat neraka, melihat siksa-siksa semua yang ada di situ. Kita nafikan, tapi si Armstrong kabulan kita yakini. Aduh itu mah Ustaz jelas dia pakai kapal. Sekarang kapal. Kalau kita ngaji ilmu falak di dalam kitab Sulamun Nairin dikatakan nih, perjalanan bulan per detik 3000 mil. Kapal yang kecepatan anak per detik 1 mil. Ada tidak nyampe per detik perjalanan bulan bahasa perjalanan bulan per detik 3000 mil. Akhirnya kapal
kapan nyampainya? Itu aja. Makanya dia sedekah hati dia susah terima. Itu makanya kita mah jangan sampai lah masa iya sih. Emang dalam satu hikayat di Isra Mi'rajnya Nabi ini, Nabi pas balik lagi ke tempat duduknya itu tempat duduk tadi yang Nabi duduk di situ, balik lagi ke situ, ini masih hangat. Disitulah banyak orang yang tidak mempercayainya. Siapa yang pertama percaya? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya digelari oleh kami Rasul, Sayyidina Abu Bakar ini As-Siddiq, orang yang paling benar, selalu membenarkan apa yang terjadi, apapun mukjizat yang kealaman oleh Nabi itu. Dan di sini segala, makanya kalau misalkan tentang keimanan, tentang kekuasaan Allah, tentang keagungan Allah, jangan selalu kita dahulukan akal kita, tapi dengan keimananlah. Gitu. Karena kalau selalu pakai logika lah kita yang ada pusing. Gitu. Dari situlah butuhnya ngaji, dibutuhkannya kita majelis taklim itu di situ. Jadi supaya menjaga keimanan kita supaya tidak lepas daripada hati kita. Itu jadi harfiah daripada la ilaha illallah yang dikatakan kunci surga ataupun kalimat tauhid ataupun juga kalimat thayyibah adalah kita ini meyakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi intinya mah dikala sholat ini, dikala kita ibadah, kita ngaji, ini kita itu lagi bahasanya madhab sama Allah, ya Allah, inilah saya dengan segala kekurangan, dengan segala dosa yang saya bawa. Itu bahasanya kita ini madhab sama Allah. Ini lagi setor sama Allah. Itu untuk apa? Minta ridho dan rahmatnya Allah. Kita jalan dari rumah enaknya mah tidur nonton sinetron, tapi kita malah jalan ke majelis taklim duduk bari pegel-pegel ge. Kenapa? Karena kita pengen ridho dan rahmatnya Allah. Itu makanya mudah-mudahan kita sekalian selalu dan selamanya ridho dan rahmatnya Allah ini dikucurkan ke Kamil ini khususnya. Umumnya jami'il muslimin muslimat di seluruh Indonesia yang sekarang lagi menjerit mencari keadilan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di pasal seterusnya ayat tentang budak remaja yang belum paham. Paslon, adapun satu pasal alamatul bulughi, adapun ciri daripada balik salah satu adalah tiga. Yang pertama khamsa asyarata sanah, sempurna umur 15 tahun bagi anak perempuan, epil zakari bagi anak laki-laki, wal unsa dan perempuan, wal ihtilam dan kedua mimpi basah orang pertama, zakar bagi laki-laki, wal unsa dan perempuan. Litis isinina karena si perempuan ini sudah masuk umur 9 tahun, wal haid dan ketiganya ini khusus buat perempuan. Litis isinina dikala masuk umur 9 tahun. Jadi kesimpulannya ciri daripada balik adalah tiga. Yang pertama sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Misalkan kita punya anak laki-laki umurnya sudah 15 tahun tapi dia belum pernah mimpi jima, belum apa-apa, tapi umurnya udah nyampe 15 tahun, maka itu sudah masuk balik. Walaupun belum pernah mimpi jima ataupun dia enggak demen aja sama cowok sama cewek. Nah, kalau enggak demen sama cewek umurnya udah 15 tahun kita tanyakan, takutnya demennya sama cowok. Nah, di situ. Itu misalkan udah umurnya 15 tahun dia walaupun belum mimpi jima ataupun ciri-ciri balik yang lain, maka anak kita ini udah balik. Perempuan gimana? Sama, kalau udah nyampe 15 tahun misalkan dia umur 9 tahun gak keluar head, 12 tahun belum keluar head, 15 tahun headnya belum tapi udah nyampe umur 15 tahun, maka itu dikategorikan sama balik. Itu buat perempuan juga. Yang keduanya wal ihtilam bil zakar wal unsa, mimpi jima, mimpi basah. Kalau ini mah kalau anak muda mah udah pokoknya mimpi aja. Mimpi basah bil zakari buat laki-laki wal unsa dan perempuan. Misalkan si perempuan anak perempuan umur 9 tahun head belum tapi mimpi jima.
Itu gimana? Sama, udah masuk balik. Bukannya perempuan sini baliknya ya, tapi jika umur 9 tahun hid belum tapi udah mimpi jima, maka dikategorikan balik. Itu laki-laki sama. Misalkan laki-laki 9 tahun udah mimpi balik, udah mimpi jima, maka walaupun belum 15 tahun itu udah balik. Makanya kita kalau lihat anak sekarang umur 8 tahun 9 tahun aja udah chat-chatannya ayam beb aja. Bingung ya ini apa, kita ngambil ciri, ngambil kesimpulan anak sekarang baliknya umur berapa, bingung. Umur 9 tahun udah papi mami. Oh, kalah aja emaknya aja manggilnya Udin nama Ici. Ini dari anaknya papi mami. Apa? Yang ngarepotin beh, bari haruri dihadirin digawe mukul. Bau angin deh. Papi mami umur 8 tahun 9 tahun. Dan makanya di sini inilah kalau misalkan dia mimpi jima belum, misalkan anak laki-laki, tapi umur 10 tahun udah tahu yang namanya pacaran, bahkan dia udah bahasanya udah ngomong bahwa dia ini udah punya pacar. Nah di situ udah bisa dikategorikan balik, walaupun belum mimpi jima, walaupun belum umur 15 tahun. Kenapa? Karena syahwat dewasanya udah keluar. Itu yang kedua, mimpi basah. Yang ketiganya haid buat perempuan. Jadi sini karena masuknya umur 9 tahun. Tuh buat perempuan. Tapi gimana misalkan anak perempuan 9 tahun belum, udah 9 tahun, mah belum, mimpi jima kagak, tapi dia udah pacaran. Nah ini bisa kategorikan balik. Ataupun misalkan anak laki-laki umurnya baru 9 tahun ataupun 10 tahun, dia mimpi jima mah kagak. Umurnya baru 9 tahun ataupun 10 tahun, dia malah keluar mani. Itu mah keluar maninya mau dipaksa ataupun mau seperti apa, maka itu dikategorikan balik walaupun umurnya belum nyampe 15 tahun. Ini harus paham. Terus balik itu apa sih kesimpulannya? Nah, lamun cek bahasa orang lembur mah balik dia orang makakan dewasa. Jadi tidak masuk ke masa puber. Kalau orang-orang dulu mah iya umur 13, 14, 15 nih, laki-laki 15 baru bahasanya nih punya rasa sama cewek lagi. Sekarang mah bingung, anak sekarang mah 9 tahun udah papi mami ayam beb, udah repot aja. Nah disinilah, jadi kalau anak sekarang susah kita ngambil kesimpulannya. Tapi kita ambil seperti itu aja. Berarti kalau dia misalkan anak perempuan, anak laki-laki umur 9 tahun atau 10 tahun, dia udah tahu apa yang namanya pacaran, berarti dia udah balik. Tapi belum umur 15 tahun, Ustaz, baru 9 tahun, bodoh amat. Kenapa? Karena udah ada syahwat dewasa di hatinya. Atau nunggunya umur-umuran masa cuma dewasa doang. Nah itu. Terus kesimpulan balik ini apa? Balik adalah dimulainya kita Allah taklif dengan hitam Allah. Mana hitam taklif dari Allah adalah 5: wajib, haram, wajib, sunnah, makruh, haram, halal. Nih, ini hitam taklif dari Allah. Dikala hitam taklif sudah tiba kepada satu umat daripada umat manusia, maka diwajibkan kita untuk hitam wadha yang 5. Mana? Sabab, syarat, sahih, mafasid, mani. Nah, rada yang sebalik mah kudu apal. Dikala kita misalkan sudah balik, maka kita sudah ditibakan oleh Allah wajib akan apa? Akan segala yang Allah perintahkan, seperti wudunya kita harus tahu syarat rukunnya. Nih mulai dipertanggungjawabkan, kita bermaksiat mulai kita bertanggung jawab. Dan kalau misalkan nih kita bermaksiat, misalkan maaf tidak bermaksiat, mau main judi kah, mau minum minuman yang memabukkan kah, terus kita masih punya emak bapak,
Kita udah balik, walaupun kita udah balik, dosanya bukan buat kita doang, tapi mak bapak kita kebahagiaan. Makanya nih di sini butuhnya kita revolusi akhlak itu bukan untuk yang lain dulu, kita dulu. Ayo kita seringkan, kita rutinkan duduk di majelis taklim untuk merevolusi akhlak kita. Jadi yang lain atau yang mudah-mudahan yang lain ikut. Itu di sini. Kita maksiat, orang tua kita kebahagiaan. Apalagi orang tua kita sudah nggak ada. Kita kalau coba mak bapak nanti dikubur, dicabut malaikat. Sampai kapan? Sampai anaknya ini taubat daripada maksiat satu yang dia kerjakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada sini dua. Nih di sini. Mulai balik kita mulai dipertanggungjawabkan dan mulai wajib sholat. Kayak misalkan sholat, kita wajib sholat, iya. Maka kalau sudah wajib atas kita diwajibkan ibadah ataupun segala perintah yang Allah perintahkan, dan kita diwajibkan untuk menjauhi apa yang Allah larang, maka kita wajib nutur syaitan yang 5. Mana nih sebabnya apa sih kita wajib sholat? Sebab balik berakal Islam. Tuh itu sebab. Terus syaratnya apa sih kita sholat diwajibkan atas kita? Syaratnya adalah kita suci dari hadas, suci dari najis. Tuh itu. Terus makasih di sini harus kita gali juga. Ada enggak makasih? Apa itu makasih? Perkara yang merusak ibadah kita. Seperti kita sholat pakai baju kosong punya teman. Kalau di pondok mah ini udah zaman udah gali banyak kalau di pondok mah. Di pondok begitu, mau sendalnya, mau pecinya, mau bajunya. Misalkan kita mau ke musola, sendal kita agak ada sendal teman kita pakai aja. Berarti gosok maksudnya. Berarti gosok itu mencuri, bukan. Jadi gosok mah tidak ngalah manfaat barang orang lain, tapi dikembaliin tanpa izin yang punya juga, tapi dikembaliin. Kalau mencuri kan ngalah manfaat barang orang lain, tidak dikembalikan juga tanpa izin. Kalau gosok ibaratnya kita minjem tapi orangnya nggak ada, itu gosok sama. Misalkan kita sholat pakai sendal teman, pakai ya sholat. Berarti kita mau sholat di sini pakai pakaian hasil gosok. Itu mubazir buat ibadah kita. Iya. Itu harus ditutur dulu. Kayak sunnah. Misalkan kita di sunnah, iktikaf sunnah, ya. Tapi jangan tahu sunnahnya doang. Karena di kala sunnah bakal ada sabab, syarat, sahih, mafasih, bagi sababnya disunahkan iktikaf itu seperti apa? Bukan 2 hari, 3 hari. Sebabnya apa? Nih di sini kan disunahkannya juga di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sunahnya apa? Untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga ada syarat di situ, di iktikaf itu syaratnya ada berapa? Kita tidak boleh mandi di situ, tidak boleh makan di situ, tidak boleh apalagi nyuci sempak, nyuci lain-lain di situ. Misalkan tidak masuk pada isya, kelar subuh keluar batal. Itu berarti kan gitu. Kalau makanya ulama ahli fikih ngaturnya sunnah iktikaf syaratnya masuk setelah isya. Nanti kita jamnya sahur keluar pulang, udah iktikaf malam. Kalau misalkan kita mah seminggu kemarin iktikaf di sana, tapi giliran subuh keluar, batal iktikafnya. Batal. Apalagi mandi di situ, makan di situ, nyuci di situ, itu mah diusir mertuanya, jangan-jangan. Nah disitulah. Jadi gitu. Kalau misalkan karena apa? Wajib, haram, sunnah, makruh dan lain-lain, dan yang 5 tadi itu adalah hitam taklif daripada Allah. Maka kalau tiba hitam taklif yang 5 itu, kita diwajibkan untuk hitam walau yang 5 sabab sahih, sabab syarat sahih mafasih dan mani daripada
wajib, sunnah, halal, makruh dan haram itu. Jadi itu harus betul juga kita wadahnya. Itulah balik. Jadi balik itu termasuk kita. Maka kalau kita udah balik, berarti Allah udah naklif kepada kita. Mana taklifan Allah? Ibadah kita sudah wajib. Itu jadi ibaratnya, sholatnya, zakatnya sudah wajib bahkan kita. Itu semua. Tuh. Kalau kita udah susah-susah dijualan walaupun masih muda, wajib zakat. Kalau fitrah kita udah mampu sendiri, aku sendiri, itulah. Jadi udah wajib di situ buat kita kayak sholat, zakatnya, puasanya, ngajinya. Tapi kalau kita belum balik, kita rajin sholat, rajin ngaji, rajin lain-lainnya, terus berbakti kepada orang tua, itu gimana Ustaz? Kita belum balik. Itu pahalanya. Maka Allah catat buat kedua orang tua kita. Itulah Islam. Makanya jelaskan Allah, Islam ini inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia, agama yang paling indah adalah agama Islam. Benar? Kenapa? Kita belum balik, kita mengerjakan satu ibadah, ganjarannya dicatat buat kedua orang tua kita. Tapi kita sudah balik, maka kita akan dipertanggungjawabkan. Kita meninggalin sholat nih di sini nanti udah mulailah di situ. Makanya ayo mudah-mudahan kita sekalian Allah kekuatan buat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita pelajaran fikih baru dua wasilah ini majelis taklim kita sekalian istiqomahkan di jalan Allah, dan mudah-mudahan orang kampung Gang Amin ini Allah berkahkan hidupnya, Allah berkahkan rezekinya, Allah jadikan anak keturunannya soleh-solehah, Allah jadikan anak keturunannya ahli ilmu, ahli agama, pecinta para ahli ulama, pecinta ilmu, pecinta para habaib, saudara pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hada Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.